Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Wiwi Yuliani, CGP Angkatan 9, Kabupaten Sambas. Adapun fasilitator saya adalah Ibu Nurrohmah Eshum MPDI, pengajar praktik Tuti Isnawati SPD, dan saya CGP Wiwi Yuliani SPD. Refleksi dan kesimpulan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Adapun pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama adalah pembelajaran dominan terpusat pada guru atau teacher center dengan menggunakan metode ceramah. Saya percaya bahwa murid akan lebih mudah untuk menerima pembelajaran ketika dominan terpusat kepada guru dengan metode ceramah atau menjelaskan. Apalagi untuk materi-materi IPA yang sifatnya hitungan, maka saya terfokus untuk menjelaskan secara rinci kepada siswa. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian dan selesainya materi. Jadi, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya fokusnya hanya untuk menyelesaikan materi, kemudian tanpa memikirkan apakah peserta didik dapat memahami pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Yang ketiga, peserta didik pasif selama proses pembelajaran karena menggunakan metode ceramah dan pembelajaran dominan terpusat kepada guru, sehingga minat dan motivasi belajarnya juga rendah. Yang keempat, suasana kelas yang tertib dan peserta didik duduk dengan tenang adalah fokus utama pendidik. Jadi saya percaya siswa akan lebih mudah belajar dalam keadaan suasana yang tenang. Pertanyaan berikutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya merubah pemikiran, yaitu dengan menerapkan pembelajaran student center, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian, pendidik bukanlah satu-satunya sumber belajar. Jadi, peserta didik dapat belajar dari berbagai macam sumber, seperti internet, lingkungan sekitar, buku-buku, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menghargai potensi yang terdapat pada diri peserta didik, bahwa peserta didik ini unik dan masing-masing memiliki karakteristik. Jadi tidak bisa disamakan yang antara peserta didik yang memiliki kemampuan kognitif yang tinggi dengan peserta didik yang memiliki mungkin kemampuan psikomotoriknya lebih tinggi. Yang kedua, saya merubah perilaku, yaitu dengan cara mengemas pembelajaran agar lebih menyenangkan sehingga dapat menarik minat dan motivasi belajar peserta didik, misalnya dengan menggunakan metode praktikum. Jadi sebelum kita menyampaikan pembelajaran, yang pertama yang harus kita perhatikan dulu adalah bagaimana pembelajaran itu lebih menyenangkan. Dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan, saya percaya peserta didik minat dan motivasi belajarnya juga akan lebih meningkat. Yang kedua, menerapkan sistem AMONG di kelas, artinya pembelajaran yang berdasarkan pada asah, asih, dan asuh. Jadi guru benar-benar hanya sebagai fasilitator atau penuntun yang mengarahkan proses pembelajaran agar berjalan sesuai dengan semestinya. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD?
Yang pertama, merancang pembelajaran student center, artinya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sehingga yang dominan dalam proses pembelajaran itu adalah peserta didik, bukan lagi pendidik. Jadi pendidik hanya berperan sebagai fasilitator atau penuntun bagi peserta didik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang inovatif dengan melibatkan penggunaan teknologi serta menerapkan kecakapan abad 21. Jadi berbagai macam model pembelajaran inovatif dapat digunakan, misalnya dengan menggunakan model discovery learning, kemudian inquiry, kemudian problem based learning atau project based learning dengan melibatkan penggunaan teknologi, karena usia anak adalah usia salah satunya masih usia bermain, sehingga kita dapat menggunakan quizzes untuk melakukan quiz atau pretest dan post-test dengan menggunakan Google Form, ataupun pada saat refleksi kita bisa menggunakan Jamboard atau Padlet, serta menerapkan kecakapan abad 21, yaitu meliputi 4C: kolaborasi atau bekerja sama, komunikasi, kemudian bagaimana menerapkan agar siswa dapat berpikir kritis hingga berpikir kreatif. Yang ketiga, membuat kesepakatan kelas agar peserta didik terbiasa berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap tata tertib dan aturan. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah yang pertama, pendidikan dan pengajaran adalah kegiatan menuntun peserta didik agar dapat berkembang sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam yang meliputi lingkungan sekitar dan kodrat zaman, yaitu berkaitan salah satunya dengan teknologi. Yang kedua, pendidikan adalah keselarasan cipta, rasa, karsa, dan karya. Sehingga yang dinilai bukan hanya sekedar aspek kognitif atau kemampuan daya pikirnya, namun juga meliputi keterampilan atau psikomotoriknya, kemudian afektif atau nilai. Dapat kita artikan juga dia sebagai budi pekerti. Dan yang ketiga, pendidikan berhamba pada anak, artinya pendidikan dilaksanakan dengan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi pendidik hanya mengarahkan saja, bukan sebagai promotor utama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.